Hari ini saya akan khotbah berhubungan dengan panggilan Tuhan. Saya akan membahas tokoh yaitu Yunus. Kitab Yunus adalah kitab yang salah satu kitab yang menjadi kitab favorit bagi anak-anak dan bagi guru sekolah minggu karena enak kalau cerita yang Nabi Yunus. Kalau tokoh-tokoh yang lain dia susah cari alat peraganya dan susah untuk jelaskan. Karena kalau sudah bicara yang Yunus ada ikannya, dia bisa munculkan ikan-ikan. Ada tumbuhannya, enak ya, mempermudah guru sekolah minggu untuk menjelaskan ke anak. Tapi ada tokoh-tokoh tertentu yang tidak ada muncul binatangnya, tidak ada muncul ceritanya, tiba-tiba dipanggil lalu anak-anak harus mengerti, ini sangat susah. Nah, cerita Yunus adalah cerita yang Tuhan izinkan masuk di dalam kitab suci, dan Tuhan izinkan untuk bisa dibaca oleh setiap orang, dan untuk bisa kita merenungkannya. Nah, kitab Yunus, kitab yang tidak panjang, tetapi isinya melampaui semua tulisan-tulisan. Tulisan bisa 2-3 ayat, tetapi makna di dalamnya melampaui beratus-ratus kosakata kalau dijelaskan. Setiap perkataan di dalam kitab suci, kalau kita teliti dengan mendalam, kita pasti akan menemukan semua rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ada yang Tuhan singkapkan kepada si A sekian, kepada si B sekian, kepada si C sekian, dan semua orang yang Tuhan singkapkan, kalau digabung menjadi satu, tetap masih belum mengerti seluruh rahasia Tuhan tentang kitab tersebut yang sudah diselidiki. Karena kitab suci adalah kitab yang hidup. Kita kalau baca koran, satu orang baca, dua orang baca, kita baca lagi, lalu orang ke-10 baca, lalu setelah itu 10-10 jelaskan isi koran. Orang yang ke-11 ngantuk dan pulang, saudara. Tapi kitab suci cerita tentang Yunus dikhotbahkan di sekolah minggu, di remaja, di komisi wanita, sampai ke kebaktian umum, dan terus-menerus saat orang khotbahkan, orang masih mendapatkan ada pengertian yang baru. Nah, hari ini kita akan mentelusuri cerita tentang si Yunus ini. Yunus adalah satu tokoh yang Tuhan munculkan untuk Tuhan nanti permalukan seluruh kebudayaan Yahudi. Karena di dalam Yohanes muncul kalimat yaitu di pasal yang ke-7, waktu Nikodemus mereka melihat sudah tidak lagi di dalam pihak mereka, lalu mereka menghina Nikodemus, mereka keluarkan kalimat, selidikilah kitab suci, tidak ada nabi yang keluar dari Galilea. Tidak pernah ada nabi dari kerajaan utara. Satu nabi keluar dari kerajaan utara, itulah si Yunus. Yunus dari kota yang disebut Gad-Hefer. Dia dilahirkan di kota itu, dan kota itu dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal ke-14, pasti ada maksud Tuhan. Kenapa ada nabi yang Tuhan panggil tidak disebut dari kota mana? Kenapa ada yang Tuhan sebut? Supaya kita bisa mendapatkan gambaran kota ini seperti apa. Kalau kota ini sudah tiada di zaman ini, berarti pasti ada maksud Tuhan. Jikalau kota ini ditulis lagi, dijelaskan lagi di kitab yang lain, maka kita bisa bandingkan untuk mendapatkan rahasia yang sangat penting. Nah, perhatikan Yunus dari kota Gad-Hefer. Gad-Hefer itu ada di daerah Zebulon. Di dalam pembagian covering waktu bangsa Israel sudah masuk ke Kanaan, maka Gad-Hefer disebut di situ, ini bagian tanah Zebulon. Dan Gad-Hefer ini ada di perbatasan dengan Naftali. Nah, ini pembukaan yang sangat menarik. Apa hubungan Gad-Hefer dengan seluruh poin yang penting yang kita mau jelaskan? Gad-Hefer ini ada di tanah Zebulon. Dan Gad-Hefer di tanah Zebulon ini perbatasan dengan Naftali. Ini dua lokasi yang disebut di dalam perjanjian baru, yaitu disebut tentang Zebulon dan Naftali. Mari kita lihat di Matius, kita akan membaca di Matius pasal yang ke-4, setelah itu nanti kita akan kembali ke kitab Yunus. Perhatikan di pasal 4 ayat ke-13, Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Ini semua di wilayah utara. Di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Misi Tuhan Yesus, dia keliling baik di kerajaan utara, dia juga turun ke kerajaan selatan, dia turun ke bawah yaitu Yudea,
dia keliling Yerusalem, seluruh tempat itu dia keliling terus, dan dia juga menembus ke bangsa-bangsa lain. Nah, perhatikan Yunus dari Gad-Hefer, daerah Zebulon perbatasan dengan Naftali, lalu dikirim untuk menuju ke bangsa lain. Mengapakah di Matius pasal keempat, waktu sebutkan Zebulon, sebutkan Naftali, dikaitkan muncul kalimat berikutnya yaitu wilayah bangsa-bangsa lain. Coba kita lihat di pasal keempat, di ayat ke-15. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Karena ini sudah ada di wilayah utara, dan wilayah ini adalah wilayah yang sangat banyak dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Dan di daerah situ ada Kapernaum. Kapernaum adalah kota pelabuhan. Di situ ada Danau Galilea. Kalau ada kota pelabuhan, pasti orang lalu lalang dan turis-turis akan masuk ke situ. Dan di Kapernaum itulah Yesus menjadikan kota itu menjadi posko untuk pelayanan dia. Dan dari kota itulah dia akan menyebar. Dia akan menyebar sampai ke wilayah bangsa-bangsa, dia menuju ke Dekapolis, dan dia akan menggemparkan tanah Syria, dia akan menggemparkan Tirus, dia akan menggemparkan Sidon. Dan untuk menggemparkan wilayah kafir yang ada di atas, maka titik Naftali, Zebulon ini yang sangat penting. Maka kehadiran Tuhan Yesus, Yesus akan menempatkan posko misi dia di wilayah itu, sehingga Yesus waktu menempatkan poskonya di situ, Yesus harus siap menanggung semua cercaan. Karena tidak ada nabi yang keluar dari Galilea yang sudah dimengerti oleh orang-orang Yahudi, tetapi kenapa Yesus justru tinggalnya di Galilea? Maka mereka menghina Tuhan Yesus, engkau bukan nabi. Dan mereka lupa Tuhan pernah memanggil seorang nabi dari PL, yaitu Yunus dari wilayah kerajaan utara. Jadi mereka satu sisi menghina Nikodemus, selidiki kitab suci. Mereka sendiri tidak ngerti kitab suci, saudara. Nah, Yunus sama Tuhan Yesus, dua-duanya berhubungan dengan wilayah utara. Karena ini nanti akan bicara tipologi. Tipologi yaitu ada perbandingan tokoh sama tokoh atau peristiwa dengan peristiwa. Yunus diparalelkan, ditipologikan dengan Tuhan Yesus untuk melihat kontras tokoh dan kontras zaman. Yunus tokoh yang tidak taat, Yesus taat. Yunus tidak taat, tidur di kapal. Yesus taat, tidur di perahu. Dua peristiwa ini seolah-olah mirip, sama-sama ada di atas air, tapi satu tidur di dalam ketidaktaatan, yang Yesus tidur di dalam ketaatan. Dan waktu Yesus tidur sama Yunus tidur, ini beda. Yunus di dalam dosa karena dia melarikan diri. Yesus tidak, karena di dalam misi. Lalu Yesus sama Yunus, bedanya dan samanya di mana lagi? Yunus tidak taat, dia khotbah di Niniwe. Niniwe semuanya bertobat. Jadi kita lihat paralel si Yunusnya. Kita juga lihat paralel zamannya. Yesus memberikan paralel, Niniwe yang kau anggap jahat, satu pengkhotbah yang tidak taat, yang kurang sempurna ini, pergi khotbah. Satu daerah semua tobat. Yang ada di sini melampaui Yunus. Artinya Yesus mengatakan bahwa dia melampaui Yunus, tetapi zamannya Tuhan Yesus lebih bobrok dari zamannya si Yunus. Karena zaman Yunus dia melihat Niniwe yang di zamannya begitu rusak, tetapi dengar khotbah satu kalimat pendek langsung tobat. Yang orang Yahudi lihat Yesus datang pelayanan, Yesus khotbah, Yesus melayani, Yesus bertemu dengan mereka, mereka bisa lihat langsung, bisa tanya langsung, tetapi angkatan yang hidup bersama Tuhan Yesus tidak percaya Tuhan Yesus. Maka Yesus menyindir angkatan di zaman Tuhan Yesus, kau lebih jahat dari orang yang kau anggap jahat, yaitu Niniwe yang kau anggap jahat. Nah, Tuhan memanggil si Yunus, kau keluar dari tempat kelahiranmu, dari daerah Zebulon, kau akan menuju ke bangsa lain untuk membawa terang ke tempat yang gelap, yaitu wilayah bangsa-bangsa. Tapi Yunus gagal,
Dan nanti di PB, Yesuslah yang membawa terang masuk ke Zebulon, masuk ke Naftali, dan masuk ke wilayah bangsa-bangsa lain. Ini paralel yang sangat menarik. Selain dari tempat kelahiran, kita menemukan dari utara Tuhan munculkan seorang nabi. Dari tempat kau disebut utara, kau sudah harus bersyukur jikalau Tuhan masih memanggil yang dari utara. Karena bagi orang Yahudi yang ada di utara, mereka level rohani yang dianggap lebih rendah daripada orang Yahudi yang ada di selatan. Tuhan lebih baik panggil yang selatan karena jauh lebih suci. Tapi Tuhan kalau panggil yang utara, bagi orang Yahudi yang utara ini tidak baik, tapi Tuhan bisa panggil dari utara menjadi seorang nabi, dia harus bersyukur dan harusnya dia taat. Tapi Yunus ini tidak taat. Poin pertama tadi kita lihat dari tempat kelahiran. Poin kedua kita akan melihat dari pemberian nama, dari orang tuanya waktu memberi nama kepada anak yang dilahirkan. Anak ini disebut Yunus. Yunus artinya merpati. Di dalam Alkitab, pemunculan kata merpati muncul. Tapi saya akan ambil 4 peristiwa munculnya merpati untuk kita menemukan rahasia makna munculnya merpati ini. Merpati pertama kali disebut di dalam cerita Nabi Nuh. Nuh waktu ada di atas air bah dan di dalam bahtera sudah ngambang begitu lama dan mereka merindukan kapan waktunya murka Tuhan surut. Mereka tidak bisa turun ke bawah karena kalau turun air masih banyak mereka akan tenggelam. Maka caranya lepaskan burung. Ada burung gagak, lalu ada burung merpati. Perhatikan waktu burung merpati dilepas, burung merpati dilepas 3 kali. Itu pertama kali muncul tema burung merpati sebagai utusan dari dalam bahtera. Jadi waktu itu si Nuh mau mengetahui di luaran terjadi apa, sudah kering atau belum, dia lempar yang merpati. Merpati itu terbang. Waktu dia terbang, dia rekam semua koordinat, tidak ada daratan. Dan dia balik lagi. Merpati itu mirip drone masa dahulu, saudara ya. Saudara kalau lihat di YouTube, saudara lihatlah ada orang yang agak iseng-iseng, ada merpati khusus yang dia pelihara dan mahalnya luar biasa, dan dia buat peternakan merpati khusus yang bisa bawa kamera. Jadi GoPro dia bisa angkat, kalau tidak dilatih bongkok dia, saudara ya. GoPro ditaruh di pundaknya. Dari kecil sudah ditaruh beban, sampai sudah besar ada GoPro dan dia bisa terbang, sehingga orang bisa pantau merpati nolenya kemana sih. Dia lagi noleh, orang lagi jalan-jalan atau tidak, ketahuan semua. Dan waktu dipantau, mereka bisa lihat, dia terbang, dia ambil jalur mana, nanti kali kedua kalau dilepas, dibandingkan lagi, dia jalurnya sama atau tidak. Lalu orang mikir, kalau merpati terbang, bagaimana kita adukan dengan drone? Maka diadukan dengan drone. Drone ada kamera, merpati ada kamera. Lalu mereka atur, misalnya penerbangan ini akan landingkan si drone atau si merpati, misalnya dari Jakarta akan landingkan ke Cirebon. Yang drone kita masukkan koordinatnya. GPS kita on-kan, kita masukkan. Yang merpati tidak bisa kita ketik, saudara ya. Gimana atur koordinat dia nggak ngerti, saudara ya. Dan heran, merpati bisa terbang dan tepat di mana orang ingin dia landing, dia bisa landing di rumah tersebut. Itu ajaib, saudara ya. Dan waktu sudah siap, drone sudah siap, kamera sudah siap, merpati sudah siap, lalu merpati diterbangkan, drone diterbangkan, lalu nanti rekamannya mereka akan lihat. Waktu terjadi terbang, akhirnya drone berhenti. Harus kembali, karena baterai cuma 30 menit. Merpati itu seret, tidak usah baterai, saudara ya. Modalnya cuma jagung-jagung sudah terbangnya jauh. Yang drone cas handphone perlu keluarkan berapa puluh juta gitu kan. Nah, merpati akhirnya tiba di kandang di sana dan mereka tes, mereka lihat semua rekamannya. Heran, merpati bisa buat mapping di otaknya sehingga tidak salah landing.
kita kalah sama merpati. Kita sudah pakai Google Map, nyasar masuk gang buntu, gitu kan. Kita bawa peta, nyasar, ditambah telepon, lebih nyasar lagi. Saya ada di kiri BCA, dia nangkepnya kiri sana, kita bilangnya kiri sini, makin nyasar saudara ya. Merpati ndak usah telepon-telepon dan bisa pas. Jadi si Nuh lempar drone ini untuk memantau. Kali pertama dilempar, lalu merpati terbang, lalu dia balik. Inilah utusan, yaitu merpati. Kali kedua, merpati ini dilempar lagi, dikeluarkan lagi, dan dia keliling, lalu dia pulang. Dia bawa sehelai daun zaitun. Dari dia bawa daun zaitun, berarti Batra landingnya nanti pasti bukan di Indonesia. Daun zaitun, saudara ya. Dan waktu merpati itu pulang, Nuh langsung mendapatkan informasi. Karena si utusan ini pulang melaporkan hasil yang dia survei. Si pengintai ini pulang. Kayak pengintai di tanah Kanaan ya, dia pulang membawa hasil. Dan Nuh mengetahui, berarti daratan sudah muncul dan sekarang tunas sudah keluar. Lalu tidak berapa lama kemudian, merpati dilepas lagi dan merpati sudah tidak pulang. Nah, saudara jangan tangkap kalimat begini ya. Merpati ini tidak tahu diri, sudah tahu sudah kosong nggak mau pulang, mungkin ketemu yang enak di situ lalu dia buat sangkar atau apa gitu ya. Tidak, kalau merpati itu pulang, kasihan si Nuh, nggak keluar-keluar dia. Lempar kali ke-10, terbang, pulang lagi dia. Oh Nuh kira masih air semua, masih air semua. Nggak pulang-pulang nanti, nggak keluar-keluar dia. Maka begitu dilempar tidak lagi pulang, Nuh langsung mengetahui, ini saatnya kita harus tinggalkan Batra dan kita akan siap-siap turun menunggu petunjuk dari Tuhan. Oke? Jadi cerita merpati muncul di dalam tema utusan. Lalu merpati muncul lagi dalam kitab Imamat di dalam tema korban persembahan. Merpati adalah binatang yang dimasukkan jenis ini di dalam level persembahan-persembahan yang ada 3 level. Level pertama orang kaya, kau kasih lembu. Kalau kau kurang kaya, di tengah-tengah kau kasih kambing domba. Kau lebih miskin dari yang kasih kambing domba, lu kasih burung terkukur atau burung merpati. Kalau kau masih tidak sanggup, kau kerjanya petani, kasih korban sajian, yaitu hasil tanamanmu. Artinya, tidak ada orang yang lolos, saya tidak kasih, saya miskin. Miskin, kau kasih burung terkukur, kau miskin, kasihlah burung merpati. Jadi burung merpati waktu muncul di kitab Imamat ini berhubungan dengan tema korban. Lalu burung merpati muncul dalam tema di dalam perjanjian baru, yaitu waktu Yesus setelah selesai dibaptis, Yesus segera keluar dari air, Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati, kitab Petrus mencatat Roh Kudus diutus dari sorga untuk memberitakan Injil. Tema merpati dikaitkan dengan tema Roh Kudus, dan tema Roh Kudus bisa turun karena utusan. Dia diutus. Lalu tema keempat atau poin keempat tentang merpati, yaitu di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus mulai pelayanan, Yesus memilih rasul-rasul, tiba saatnya 12 rasul Yesus akan utus, di tema utusan itulah keluar kata merpati. Kau dikirim seperti domba di tengah serigala, dan kau harus cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Nah, 4 poin pemunculan merpati, meskipun ada poin merpati yang lain, tapi saya fokuskan tentang 4 ini, 4-empatnya bicara 2 tema yang penting, yaitu utusan dan korban. Merpati disiapkan untuk korban. Merpati dipiara nanti untuk tema utusan. Nah, sekarang kita kembali kalau merpati dikirim dia taat. Bagaimana kalau merpati itu adalah manusia dan dia adalah Yunus? Yunus, mestinya kau harus lebih taat dari binatang yang disebut merpati. Kau harusnya menjadi utusan dan kau harusnya mempunyai jiwa berkorban demi Tuhan. Yunus dikirim ke Niniwe. Dia tidak mau ke Niniwe. Maka muncullah orang menafsir alasan utama dia tidak mau ke Niniwe. Tetapi saya akan kasih saudara tahu, ada alasan yang sangat mendasar.
Orang selalu berkata, karena Niniwe bangsa yang kejam. Niniwe menyiksa orang. Karena ada orang-orang dari suku-suku orang-orang Yahudi yang pernah dianiaya dan seterusnya, maka Yunus menyimpan dendam. Kalau engkau kirim saya ke orang jahat itu, aku tidak mau pergi. Jadi alasannya, karena Niniwe yang jahat. Alkitab memaparkan bukan hanya itu dan bukan itu alasannya. Tetapi Alkitab memaparkan, lihat, kau tidak mau pergi ya, kota yang besar ya. Jadi bukan masalah kau dikirim ke kampung, kau dikirim ke kota. Wah, ini kota yang banyak hiburan, kau tetap tidak mau. Karena orangnya jahat ya, oke. Sekarang ku kasih contoh kalau kau ketemu orang yang baik, hatimu ada atau tidak. Maka Tuhan izinkan nanti kapal itu, dia bertemu dengan semua orang penyembah berhala. Tidak ada hati dia menginjili setiap orang yang ada di dalam kapal. Dari situ kita menemukan masalah kau tidak ke Niniwe, bukan karena Niniwe orang jahat. Kau ada di kapal, ketemu mereka yang semua baik, mereka orang luar biasa. Yunus bilang, lemparkan saya ke dalam lautan. Mereka sudah dengar, mereka tidak lempar, mereka dayung. Malah mau ke darat. Oh, mereka luar biasa baik. Mereka mau tolong Yunus supaya Yunus tidak mati. Mereka orang yang non percaya, tapi mau menolong orang jahat ini. Yunus sudah terbukti melalui undian, dialah orang jahat. Gara-gara aku dan Yunus ngaku, maka kalian ditimpa mara bahaya seperti ini. Dan Yunus siap untuk dirinya dilempar. Orang-orang yang tahu gara-gara kau kami dapat kerugian besar, mereka cinta Yunus luar biasa. Mereka tidak lemparkan, mereka lakukan tindakan, mereka dayung dulu untuk menuju ke darat. Mereka tidak mau Yunus mati. Yunus, lu anggap Niniwe jahat? Oke, kau bayar ya. Nah, sekarang, terbukti dapat undian. Kau jahat ya. Kalau kau jahat, kau wajar ya dimatikan ya. Kau cocok ya dimatikan ya. Bagaimana kalau kau yang harus dimatikan? Ada orang yang tidak mau kau mati. Itulah orang-orang di kapal. Nah, hari ini kita melihat cerita di dalam kitab Yunus mengandung banyak rahasia yang luar biasa. Waktu Yunus dapat panggilan Tuhan, perhatikan Tuhan suruh dia, bangunlah, pergilah. Yunus taat, bangun dan pergi. Masalahnya, destinasinya yang dia tidak taat. Jadi kalau saudara melihat orang-orang pelayanan, sudah bangun, sudah tinggalkan rumah, sudah ada di airport. Belum tentu saudara ya. Lihat destinasimu di mana. Oh, kami regional, sudah foto-foto di bandara. Destinasi kami di kota yang sama. Oh, lulus dia. Sama-sama ke satu destinasi. Yunus, bangun, pergi ke destinasi yang beda. Yang Tuhan katakan Tarsis, daerah timur bagian laut sana. Dia pergi ke barat daya. Dia salah destinasi. Kakak regional sudah bangun, sudah pergi. Destinasinya sudah tepat. Tetapi objek yang dia cari itu salah. Tuhan datang ke Taman Eden. Taman Eden begitu indah, begitu bagus. Tuhan tidak lihat taman yang indah, lalu nikmati keindahan alam. Tuhan datang ke Taman Eden, langsung carinya manusia. Yunus, Niniwe kota besar, berarti objek wisata ada di situ toh. Kau kabarkan firman kepada manusia di sana, carinya orang. Jadi kalau kita pergi pelayanan, sudah bangun bagus ya, sudah pergi bagus ya, destinasi sudah tepat bagus ya, tetapi objek yang dicari itu banyak yang gagal. Kalau orang-orang sudah berangkat, nanti mendekati waktu landing, sama waktu mulai turun dari pesawat, kira-kira bahasanya apa ini? Makan apa kita? Bukannya memikirkan nanti medannya gimana, orangnya gimana, makan apa kita. Saya sudah googling, ya. Saya sudah cari-cari daerah sini, makanan terkenalnya ikan asap saus tiram misalnya. Kita harus cobakin, karena saya membaca buku, 1000 makanan yang kau harus makan sebelum kau mati. Justru kau makan maka cepat mati dia. Maka dia cari semua makanan, menu-menu yang terkenal di kota itu. Dan pas musim durian lagi, waduh, dia berburu durian, berengkot buat suara tes adik-adik.
Saya berterima kasih Tuhan tibakan saya di sini, tapi suara saya sudah hilang adik-adik. Dia belum khotbah sudah hajar durian dan tidak ada ampunnya ya, balas dendam. Karena murah 10.000 3. Wah, hanya obatin batuknya 2 juta gitu ya. Lebih mahal di obat batuknya. Kau sudah ke destinasi, sudah benar. Tapi objek yang kau cari, saya. Kita kan masih besok, sekarang ya kita ke air terjun ya, kita ke air terjun. Kita mandi tahirkan diri, supaya besok kita khotbah yang berkuasa, gitu kan. Begitu sampai ke air terjun mandi terpeleset kakinya keseleo. Besok tidak bisa naik ojek, dia harus rawat inap di tempat penginapan. Akhirnya tim mendoakan dia. Belum pelayanan sudah didoakan dia saudara ya. Lalu setelah 1 minggu dia pulang. Ngapain saudara ya? Yunus dia bangun. Yunus dia pergi. Dan dia pergi ke destinasi yang salah. Dan akhirnya, lu mau main-main sama Tuhan? Oke. Tuhan kerjain si Yunus. Tuhan ikuti alurnya si Yunus. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat di kitab Yunus, di pasal 1 di ayat yang ketiga. Tuhan ikuti dia punya alur. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Berarti Yunus sudah punya rencana, destinasi dia adalah Tarsis, dan dia sudah mengetahui perjalanan transportasi menuju ke sana apa, dan dia sudah hitung berapa lama perjalanan, maka dia tentukan saya harus lari ke Tarsis. Lari ke Tarsis perlu waktu panjang, lalu saya perlu bawa baju. Tuhan kasih kesempatan, lu mau packing? Silakan packing. Kopernya waktu itu belum bolong saudara ya, silakan kau packing. Kau perlu baju, oh bajumu masih ada. Tidak tadi malam kau jemur diambil sama maling, sehingga kau tidak ada baju. Dia packing semua ada, baju ada, koper ada, Tuhan lancarkan packingan dia. Lalu perhatikan, dia mempersiapkan dirinya, dia mau pergi, dia pergi ke pelabuhan. Saudara kalau lihat di Google Map, saudara tulis N, kasih EN, karena tulis EN, Gad Hefer, nanti dia akan keluar, menuju ke Yafo Tel Aviv. Itu 121 kilometer. Kita tidak tahu ya dia naik apa, dia lari, dia naik kuda atau naik apa. Pokoknya 121 kilometer dia harus membawa barangnya lalu menuju ke pelabuhan sana. Tuhan izinkan di dalam perjalanan tidak ada perampokan. Kau lari, koper sudah siap, kau jalan semua lancar. Kau tidak terpleset dan terantuk kakimu, sehingga kau harus pakai tongkat. Semua dibuat lancar. Lalu Tuhan buat lancar lagi, begitu tiba di pelabuhan, kapal belum berangkat. Coba bayangkan saudara ya, begitu dia tiba, kapal sudah 100 meter di depan. Dia panggil, lalu dia cek jadwal, kapan jalan lagi? 3 minggu lagi baru ada kapal. Akhirnya dia nggak bisa kemana-mana, maka harus taat pergi ke Niniwe. Tetapi Tuhan izinkan, lu mau lari ya? Oke, jadwal kapal ada hari itu. Dan kapal belum berangkat karena menunggu engkau mau lari. Dan ajaib lagi, Tuhan kasih kelancaran. Dia ada duit, saudara. Kalau saudara bilang ada duit kan biasa, ingat loh, dia nabi loh. Nabi kan nggak buka usaha kan, dan dia punya uang. Jadi mungkin waktu dia mau pergi, uang simpanan dia sudah dia cairkan atau apa gitu ya. Lalu setelah dia dapatkan uangnya, dia pasti tahu perkiraan uang yang saya akan bawa berapa, dan dia bawa. Tuhan kasih kecukupan, uang yang kau ambil tidak kurang. Sehingga dia bisa beli tiket, dan Tuhan kasih kelancaran, tidak full. Coba bayangkan, saat itu lagi peak season. Kucing pun tidak bisa naik lagi misalnya ya, lu lagi manusia. Maaf, sudah full, tunggu perkapalan yang berikutnya. Heran, semua lancar. Tiket masih ada, uang ada, begitu sudah dia beli semua, sekarang Tuhan izinkan dia ada di tengah-tengah laut, dan dia sudah memikirkan, rencana plan A ini berhasil, dan aku akan tidur dengan nyenyak. Dan waktu dia tidur dengan nyenyak, dia tidur di dalam kematian rohani yang luar biasa, karena suara teriakan dari luar, lalu kapal sudah mau hancur, berarti air sudah mulai masuk, teriakan yang begitu histeris, itu tidak membangunkan dia. Orang kalau bisa tidur sampai begitu, itu sudah mirip mati, saudara. Kalau saudara sudah ngantuk tidur, lalu pintu kamar anak saudara buka banting-banting, lalu gelas jatuh di kuping saudara, masa nggak bangun sih?
pasti bangun. Lalu seorang mandi, ambil selang, semprot-semprot sedikit, masa nggak bangun sih dia? Heran ya, Yunus bisa tidak bangun. Berarti Tuhan izinkan, kasih dia, tanda petik, dia rasa ada damai. Silakan ya, lu capek ya, lu sudah jalan, mungkin lu lari-lari tadi ya, lu angkat koper, terlalu capek ya, itu tangga agak tinggi ya, oke, boboklah kau. Waktu dia bobok, Tuhan izinkan kesehatan dia, tenaga dia bisa dipulihkan. Setelah itu nanti bagiannya Tuhan. Bagian kamu, silakan sukseskanlah semua bagian kamu. Setelah kau sudah selesai, kau sudah menang, kau sekarang bobok, bagian kau bobok, Tuhan bangun. Tuhan kirim angin yang besar. Nah, berarti kan Tuhan memakai cara yang sangat menarik yang nanti kita akan telusuri semua ini. Tuhan memakai angin yang besar karena Tuhan mau mempertunjukkan kepada kita sekaligus untuk memaparkan, orang-orang Yahudi yang kau anggap orang itu jahat, tidak sejahat yang kau pikirkan. Yang kau sanjung-sanjung nabi pasti orang baik, tidak sebaik yang kau pikirkan. Maka Tuhan izinkan kelompok orang yang ada di kapal semua mengalami musibah yang sama, dan disitulah kita bisa lihat apa respon dari semua orang. Respon pertama, keluar dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah awak kapal. Mari kita lihat. Yunus pasal yang pertama, ayat ke-5 dan ayat ke-6, ini kelompok yang mewakili orang yang tidak percaya. Awak kapal sama nakoda. Awak kapal menjadi takut. Biasalah, semua juga takut kan? Lalu masing-masing berteriak kepada Allahnya, luar biasa. Orang dunia mempunyai konsep yang benar. Kalau ada masalah, lapornya ke Allah. Kalau ada kesulitan, lapornya ke yang lebih tinggi yang mengawasi hidup kita. Cuma mereka tidak tahu Allah yang sejati. Mereka datang kepada ilah karena mereka belum kenal Allah yang sejati seperti apa. Yunus, kau sudah tahu Tuhanmu. Mereka tahu ilah. Mereka satu sisi terus bicara. Tidak ada suara dari Tuhannya mereka. Tapi mereka terus memanggil. Sedangkan engkau memanggil Tuhan, Tuhan bisa menjawab. Kau belum ngomong, Tuhan pun bisa panggil engkau. Tuhan yang hidup melampaui Allah yang mati. Mereka tahu Allahnya, mereka ngomong ke Allahnya, mereka tahu Allahnya tidak pernah ngomong. Tapi tetap panggil berseru minta tolong. Kau Allahmu hidup, waktu berseru, lu tutup kuping. Waktu mereka berseru, lu tidur. Waktu engkau tidur, Tuhan pakai orang non-Kristen untuk mempermalukan si Yunus. Nakoda-nakoda mereka memanggil Allah. Yunus tidur. Ini sindiran besar. Yunus, kau yang harusnya memimpin doa syafaat. Mestinya begitu toh? Kalau saudara naik kapal di daerah NTT, lalu saudara kasih KTP, dia baca KTP, ada pendeta. Nanti ada pengumuman muncul. Mohon perhatian yang ikut di kapal ini, yang pendeta Aiter misalnya ya. Tolong bisa ke depan untuk memimpin doa perjalanan. Saya berapa kali kena tunjuk doa, saudara. Lalu naik sampai ke tempat utama. Pak Pendeta Aiter ya? Iya. Lalu pimpin doa. Di dalam kapal ada yang Kristen, ada yang non-Kristen. Pokoknya saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah perjalanan ini. Berkatilah perjalanan kapal-kapal yang lain. Udah doa selesai. Amin. Wah, mereka ada semacam ketenangan. Karena ada orang tidak peduli dari agama mana sudah menyerahkan perjalanan ke Allahnya. Kalau saya sebagai orang non-Kristen, saya ikut dengar doa, juga ada tenang sedikit. Minimal sudah bicara sama Allah gitu kan. Mestinya Yunus di kapal itu yang kumpulkan semua. Ayo kumpul. Kita nyanyi satu lagu gitu ya. Lalu akhirnya kita berdoa sama-sama. Mestinya begitu toh. Nabi yang harus memimpin semua umatnya. Nabi yang harus memimpin orang berdosa untuk berseru kepada Tuhan. Sekarang orang berdosa seru sendiri. Lalu nabinya bobok. Bayangkan ya. Perseruan doa, pendetanya tidur, lalu jemaat yang berdoa sendiri. Saling mendoakan satu dengan lain, hamba Tuhan yang tidak ada. Itu lucu ya. Dan Tuhan permalukan Yunus. Lihatlah, mereka begitu tanda petik rohani, langsung bersandar kepada Tuhannya. Lalu Tuhan memakai nakoda untuk mempermalukan si Yunus.
Mari kita lihat di ayat 6. Nakoda itu berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah. Tuhan berkata, bangunlah, berserulah. Oke. Tapi ke Tarsis. Sekarang, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Jadi, hamba Tuhan disuruh berdoa oleh orang non-Kristen. Lucu nggak? Misalnya saudara lagi di rumah gitu ya, dan pembantu tahu saudara orang Kristen yang pelayanan, non-stop pelayanan. Suatu saat si pembantu lihat, tuh, kok nyonya dan tuan di meja makan, dikasih makanan dihantar ke meja, kok langsung makan dia? Lalu pembantu nyeletuk, Om, kok nggak doa seperti biasanya? Muka saudara mau tahu di mana, saudara ya? Biasanya kalau terjadi begini, apa yang saudara katakan? Sudah dalam hati. Saudara nggak mau malu di depan dia, betul nggak ya? Enggak, udah, tadi dalam hati gitu kan. Bayangkan, waktu kita sudah tidak berdoa, orang non-Kristen yang kasih tahu, kok nggak doa ya? Misalnya ya, ada pembantu yang lihat si suami sama istri pusing luar biasa ya. Lalu pembantu usulkan, Pak, doa saja sama Tuhan. Wih, hati saudara bisa hancur, betul nggak? Kenapa dia yang katakan kalimat ini? Kalimat ini mestinya saya katakan kepada dia. Saya harus memimpin dia. Sekarang Tuhan memakai dia yang belum percaya. Sekarang ingatkan saya untuk ingat Tuhanku. Yunus sudah sampai level mati rohani yang luar biasa. Sehingga berdoa pun perlu orang lain suruh. Dan yang suruh adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Yunus, waktu dia bangun, wah masih fresh. Dia STT di mana? Ayat hafalannya dia ingat. Doktrin Allah dapat nilai A. Nanti dia cerita doktrin Allahnya. Hebat dia ya. Dia bilang, aku orang Ibrani. Lalu kalimat berikutnya, itu nipu dia. Mari kita lihat. Yunus pasal yang pertama. Aku orang Ibrani. Aku takut akan Allah. Nipu dia, saudara ya. Sudah lari masih bilang, aku takut akan Allah. Kalau kau takut akan Allah, kau tidak mungkin lari. Justru kalau kau tidak takut, maka kau lari. Jadi dia masih menjaga identitas diri yang orang suci ini, saudara ya. Aku orang Ibrani, masih bangga. Mestinya tuh ngomong dong, aku orang berdosa. Di antara orang berdosa, aku lebih berdosa. Aku Ibrani. Ibrani dikenal sebagai bangsa yang lebih high class. Karena mereka mengklaim kami dapat wahyu langsung dari Tuhan. Kami punya kitab suci langsung, ori. Kalian punya buatan manusia. Dan aku orang Ibrani. Paulus pernah berkata, aku orang Ibrani. Aku keturunan Abraham. Aku disunat pada hari ke-8. Ada kebanggaan, saudara. Waktu Paulus ngomong seperti itu, dia bukan ngomong di dalam dosa. Tapi Yunus waktu ngomong di dalam pelarian dan tidak tobat dia. Aku takut akan Allah. Lalu keluarlah semua tema doktrin Allah yang luar biasa. Perhatikan di sini. Allah yang dia sembah mempunyai langit, menjadikan daratan, lalu lautan. Langit, lautan, daratan. Perhatikan 3 wilayah ini. Alkitab mengulangi 3 wilayah menjadi tema yang sangat penting. 3 wilayah ini pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian, yaitu manusia harus menaklukkan 3 wilayah. Dunia langit, burung-burung di angkasa di udara, dia harus taklukkan. Lalu binatang yang ada di air, dia harus taklukkan. Lalu binatang yang di darat, dia harus taklukkan. Maka dengan munculnya sirkus-sirkus, itu mewakili 3 wilayah. Ada burung yang terbang, tiba-tiba si pemain sirkus, dia taruh tangan, burung yang terbang jauh lalu balik. Dunia langit dia taklukkan. Dunia air, lumba-lumba. Loncat. Kok tadi ya? Heran ya. Tapi saya tidak pernah melihat orang ke lautan bebas, lalu perintahkan ikan besar loncat. Tak mungkin bisa. Tapi nanti Tuhan lakukan hal itu, ikan besar di lautan bebas bisa jinak atas perintah Tuhan. Manusia akan tundukkan semua yang ada di langit yang terbang-terbang, burung-burung akan jinakkan, lalu yang air, manusia akan taklukkan, maka muncul sirkus-sirkus yang dunia air bisa diperintah-perintahkan. Ada singa laut dibuat jadi sirkus. Lalu ada lagi yang daratan, nanti yang kambing lah, yang apalah, semua untuk menunjukkan saya sudah menaklukkan, maka dijinakkan dan dilatih.
manusia harus taklukkan. Begitu manusia jatuhkan dosa, manusia ditaklukkan 3 wilayah, dan manusia akan memproduksi semua ilah melalui 3 wilayah. Seluruh ilah di zaman-zaman, dari zaman dulu sampai sekarang, selalu dari 3 wilayah. Wilayah langit, burung-burung dia sembah, ada dewanya. Elang, lalu burung rangkok lah, apalah semua. Lalu yang lebih tinggi ada bulan, bintang, lalu petir, dewa awan, dewa hujan, dewa angin. Semua yang ada di langit, bintang-bintang itu jadi dewa semua. Manusia memperilah yang ada di langit, manusia memperilah yang ada di air. Yang ada di air, ikan-ikan, itu ada dewa ikan. Yang ada di air, ada dewa-dewa, dewi-dewi, begitu banyak. Yang darat ada binatang lembu, sapi, ada dewanya, semua ada. Sudah begitu banyak, manusia masih kurang puas. Manusia kawinkan yang langit sama darat. Maka nanti dewanya bersayap langit. Lalu badannya lembu darat, dia gabungkan. Udah pusing kepala, banyak dewa ditambahin lagi, kawinkan. Yang langit sama yang darat, nanti yang darat sama yang air, binatang darat tapi bersisi ikan. Udah itu masih nggak puas. Di darat dia kawinkan sama yang air dikawinkan sama yang langit. Lalu sudah binatang darat bersisi bersayap lagi. Wah, cilaka saudara ya. Pembuatan dewa semakin banyak, maka 10 hukum Tuhan larang. Jangan membuat Allah lain yang menyerupai yang ada di 3 wilayah. Langit, air, lalu darat. Nah, saudara perhatikan, Allah pencipta langit dan bumi, pencipta langit, daratan, dan lautan, menjadi tema yang sangat penting. Berarti semua ilah di dunia ini sampah, karena Tuhan lebih tinggi, karena Tuhan penciptanya. Jangan kau kembali kepada ilah-ilah yang lain. Dan Yunus nangkap, di STT semester 1 sudah belajar, dia tangkap. Allah ini pencipta langit dan bumi. Kalau dia pencipta langit dan bumi, ada daratan, dia penciptanya. Kalau begitu, kenapa lu lari melalui daratan? Lu dari daerah si Hefer tadi, lalu kau menuju ke Yafo, daratan. Lalu kau kira Tuhan tidak ada di air, lalu kau lewat air, Tuhan ada di sana. Kau tidak mungkin bisa lari. Apa yang kau pelajari sama praktek di lapangan, itu salah total. Dan dia masih bangga, Tuhanku seperti itu. Kau tahu ya, Allah pencipta itu ya, oke. Sekarang Allah akan mempermainkan si Yunus dengan memakai 3 wilayah. Perhatikan ya, seluruh kitab Yunus ini, Tuhan nanti mempermainkan Yunus memakai 3 wilayah tadi. Tadi di awal Tuhan sudah memakai angin yang besar. Angin ribut, di dalam terjemahan yang lebih tepat, angin besar. Nanti selesai seluruh cerita Yunus ini, Tuhan memakai angin timur. Jadi dunia langit, Tuhan pakai angin. Dan angin taat. Lalu dunia air, Tuhan pakai ikan besar. Lu mau main-main sama Tuhan? Oke, sekarang ku ikuti alurmu. Ku kasih lancar. Setelah lancar, ini bagian Tuhan. Tuhan akan mempermainkan engkau. Di tengah-tengah laut, Tuhan pakai dunia langit. Angin datang begitu besar. Lalu Tuhan pakai dunia air. Tuhan kirim ikan yang besar. Saya dari dulu kagum sama ikan ini. Kalau bisa ketemu, saya mau kenalan, saudara ya. Tapi tidak mungkin kita bisa ketemu dia lagi. Kenapa ikan ini saya kagum? Ikan ini tidak pernah minta foto Yunus. Kok lu yakin yang kau telan itu Yunus? Jangan-jangan yang jatuh itu koper. Dia telan. Sudah salah dia buntakan. Aduh, malu saudara ya. Tuhan kirim ikan besar untuk menelan Yunus. Andai kata orang-orang di kapal waktu lempar Yunus, lalu satu terpleset jatuh duluan. Lalu ikannya telan. Ternyata salah, dia muntahkan lagi. Aduh, malu saudara. Dia boleh berkata, mana gua tahu yang mana yang Yunus. Semua sudah di air mirip-mirip kok, gitu kan. Tapi heran lu, dia dikirim, dia taat. Nggak banyak minta detail-detail. Semua orang kalau Tuhan suruh pelayanan tanya detail, belajar dari ikan. Nggak pernah tanya Tuhan. Di lautan ada kapal-kapal lain. Malu kalau saya di kapal itu sudah 1 jam dari yang jatuh. Salah kapal.
Karena Tuhan tidak kasih koordinat GPS. Yunus sudah mati tenggelam di ujung sana. Ikan masih berhenti di sini. Tugasnya belum jadi-jadi. Karena tidak ada yang jatuh. Lucu ya? Dan saya kagum lagi. Ikan ini sudah standby di bawah kapal. Atau tidak jauh dari kapal. Lihat Alkitab catat, ini ombak begitu besar. Kalau ikannya sama pacarnya lagi jalan-jalan di ujung, di kilometer ke 5.000, begitu Tuhan bilang, sekarang! Dia ngebut sampai sana. Yunus sudah ngambang. Sudah tinggal mayat, saudara. Jatuh ke dalam lautan, dalam hitungan cepat langsung mati. Begitu jatuh dalam hitungan yang cepat, harus cepat diselamatkan. Berarti ikan tidak boleh jauh dari kapal. Luar biasa ya. Ini ikan besar, tidak punya otak. Tapi kuat dia. Tidak punya mata seperti manusia, tapi bisa tunggu di tempat yang tepat. Karena atas penentuan Tuhan. Jadi kalau kita pelayanan, jangan pakai alasan, akulah kayak ikan besar, nggak ada otak lah macam-macam. Ingat, Tuhan bisa pakai yang tidak ada otak ini loh. Kalau orang pelayanan seringkali berkata gini, aku nggak bisa hafal Alkitab, ini udah tua, gitu kan. Tapi heran ya, kalau dia sudah pulang rumah, lalu ketemu saudara yang lain cerita, dia bisa hafal. Ini dulu ya, ini anak pertama dulu umurnya sekian, dia kan SMA dia pindah ke sana ya, ke sana ya kuliah lalu diambil fakultas ini lalu pulang, dia pernah pacaran 3 kali, dia putus, dia hafal. Seluruh sejarah umat manusia dia hafal. Cerita Daud, lupa dia, heran. Inilah manusia, aku nggak bisa hafal, ayat Alkitab susah. Tapi kode-kode rahasia barcode itu barang modalnya berapa? CDE 89. Yang ini SC 83. Hafal, itu rumitnya minta ampun, dia hafal loh. Tolong ambilkan ban, itu yang tipenya C83A. Ayat Alkitab Matius 1 ayat 1. Lebih gampang dari C83A itu loh. Tetapi banyak orang merasa aku nggak bisa, nggak ada otak lagi, udah buntu, udah butuh, nggak mungkin. Jikalau Tuhan memakai kita, nggak ada yang namanya nggak mungkin, amin. Dunia langit, Tuhan pakai angin besar. Dunia air, Tuhan pakai ikan. Sisa dunia darat. Dunia darat ada 3 bagian. Tumbuhan, ini yang level rendah. Di atas tumbuhan, ini adalah level binatang. Di atasnya binatang itu levelnya adalah manusia. Tuhan pakai 3 level ini. Tuhan pakai tumbuhan. Tumbuhan jarak itu tumbuhnya cepatnya luar biasa dan langsung jadi payung. Wih, hebat. Kalau saya jadi tumbuhan, saya akan protes sama Tuhan. Tuhan, setahu saya di dalam ilmu biologi dan ilmu tumbuhan, kalau benih ditanam harus menunggu waktunya. Siram dulu. 2-3 hari keluar sedikit tunas. Lalu keluar pucuk. Lalu keluar daun hijau. Perlu ada 1 batang, 2 batang, 3 batang. Lalu jadi pohon yang tinggi. Itu perlu waktu ya Tuhan. Pohon pun taat dan langsung tumbuh. Wah, ini kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang tidak mungkin kalau Tuhan pakai semua jadi mungkin. Dan heran, pohonnya waktu tumbuh bisa pas, tidak jauh dari si Yunus. Coba ya, Yunus berdirinya di sini atau posisi dia berdiri atau duduk atau ada di sini, tapi pohonnya tumbuhnya di sono, di tempat parkiran ujung. Lalu perlu Yunus yang lari ke sana. Lucu ya? Pohonnya bisa tepat. Ini semua cara Tuhan. Lo tidak taat ya, lihat pohon yang tak ada otak ini, dia juga taat. Ikan tidak ada otak, taat. Angin tidak ada otak, taat. Lu ada otak, kau tidak taat. Dunia tumbuhan level rendah tadi, dia taat. Dunia darat diwakili oleh ulat. Dan ulat ini kecil. Coba ulatnya jumbo gede. Perutnya kayak gentong. Maka ulat senyum. Pohon jarak begitu besar, sedikit, sebentar habis. Malah 1 pohon lagi, bisa. Tapi dikasih ulat kecil. Supaya ulat itu minder. Waktu lihat pohon besar, langsung mikir, gigi saya bisa ompong ini. Suruh gigit semua gitu kan. Lalu suruh saya makan semua, lambung saya mana muat ini. Tapi yang kecil menghadapi yang besar, Yunus pergi ke Niniwe, kota yang besar. Kalau kau taat, Tuhan akan bekerja di luar kemampuan kau berpikir. Tuhan akan genapkan rencana Tuhan.
Ulat ini ndak protes. Waduh, kalau saya jadi ulat, saya diskusi lama sama Tuhan. Tuhan, lihat ukuran lambungku. Satu daun saya ndak muat ini, ndak muat. Perlu 30 tahun gua habisin itu, gitu kan. Tuhan, supaya cepat habis, gua rekrut tim. Gua latih ulat-ulat gitu ya. Gua tunggu ulat yang masih baby-baby supaya besar. Kelamaan, saudara. Ulat ini taat. Dan setelah ulat taat, aja pohon jarak dikerek sampai akhirnya lain. Langit taat, ikan taat, tumbuhan taat, lalu binatang darat, ulat taat. Waktu tiba di manusia, Yunus tidak taat. Kau nabi, kau harus memimpin doa syafaat untuk orang di kapal. Tapi orang di kapal diwakili nahkoda justru suruh kau berdoa. Mestinya kau yang suruh mereka berdoa. Dan kau sudah di atas kapal, kau tidak ada hati untuk keselamatan dari mereka semua. Kau sudah pikir plan A, lari ke Tarsis. Planmu sekarang digagalkan Tuhan. Kau tidak tobat. Kau pakai plan B. Perhatikan, apa plan B dari si Yunus? Yunus melakukan plan B, tindakan yang dia cetuskan di dalam tulisan yang kita bisa baca ini, yaitu dia pakai cara bunuh diri. Dengar baik-baik ya, dia pakai cara bunuh diri. Dia berpikir kalau saya pergi, berita firman saya sampaikan, Niniwe tobat. Maka supaya berita ini tidak tiba, aku harus pergi jauh-jauh. Kalau sampai di Tarsis, Tuhan panggil saya lagi, saya akan pakai alasan, tidak ada kapal. Kalaupun ada kapal, saya hitung, sampai ke Niniwe, semua sudah ditunggang balik oleh Tuhan. Maka dia aman, dia pikir plan A ini cara yang paling sukses. Setelah plan A di stop Tuhan, dia pakai plan B, yaitu bunuh diri. Kalau saya mulut tidak dipakai, maka Niniwe tidak tobat. Kalau saya terus dikejar oleh Tuhan, maka lebih baik saya mati saja. Maka dia usulkan, lempar saya ke dalam lautan. Mestinya dia berkata begini, saya dipanggil Tuhan dari darat tadi, saya tidak taat. Lalu saya lari ke laut. Maka supaya Tuhan tidak lagi murka, kembalikan saya di darat, saya akan taat. Mestinya begitu toh. Karena tidak taat, gua ke laut. Supaya tobat, ya kau kembali ke darat. Tapi dia tidak minta cara itu, dia minta lempar saya ke dalam, karena dia lebih pilih mati. Dengan dia mati, seluruh Niniwe akan dihabisi. Yunus berkorban. Ingat tema merpati, utusan. Tapi dia pergi ke tempat yang salah. Tema merpati, korban. Dia mengorbankan dirinya secara konyol. Dan waktu dia mengatakan lempar saya, nanti lautan akan berhenti bergejolak. Seolah-olah nubuat nabi palsu ini terjadi. Nanti gejolak laut itu berhenti. Tetapi itu Tuhan izinkan, bukan karena Yunus adalah nabi yang hebat menubuatkan terjadi. Di dalam ketidaktaatan dia sedang mengatakan sesuatu, dan Tuhan izinkan bahwa itu semua reda, karena misi Tuhan sudah menangkap si Yunus, lalu dia sudah dikurung di dalam mulutnya ikan, di dalam perutnya ikan, yang nanti diparalkan dengan Tuhan Yesus di dalam rahim bumi. 3 hari, 3 malam. Nah, perhatikan, Yunus sekarang dipindahkan lokasinya. Yang tadi ramai, sekarang sepi. Di tempat sepi itu, mestinya pakai waktu yang panjang untuk merenung dan berdoa, betul nggak? Apa yang Yunus lakukan? Kita lihat kalimat-kalimat yang muncul di dalam doa dia. Mari kita lihat Yunus pasal yang kedua. Bersama orang banyak masih mengaku, aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Ish, hebat. Yang takut akan Tuhan itulah orang kapal. Kan orang kapal semua ketakutan. Sampai nanti orang kapal tidak berani ngapa-ngapain kepada si Yunus ini. Mereka tahu Tuhannya Yunus hebat. Kalau gua apa-apain mati gua nanti. Mereka lebih takut Tuhan daripada si Yunus. Lalu Yunus sekarang di dalam perut ikan. Coba lihat. Dia berdoa. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan seterusnya. Oke? Telah kau lempar aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, aku terangkung oleh dan seterusnya. Lalu perhatikan di ayat yang ke-8.
Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka lah yang meninggalkan Tuhan. Yang tinggalkan Tuhan, lu nabi, betul gak? Dia masih berkata, mereka bukan aku. Mestinya dia berkata, akulah yang meninggalkan Tuhan. Aku dipanggil Tuhan, aku nabinya Tuhan, aku pergi jauh dari hamba Tuhan. Di mulut dia masih tersimpan yang berhala, itu yang meninggalkan Tuhan. Dari sini kita menemukan Yunus betul-betul bebannya luar biasa, ditambah lagi dia keluar kalimat penipuan. Apa yang dia katakan? Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Sampai Yunus pasal terakhir, tidak ada kalimat ini dia kerjakan. Yang ada justru orang kapal. Mari kita lihat di ayat ke-9 tadi, dia berkata dengan ucapan syukur, kupersembahkan korban, lalu dia bernasar. Ini semua tidak pernah Yunus lakukan. Yang dilakukan adalah dia tetap marah sama Tuhan, tapi orang di kapal yang melakukan apa yang Yunus katakan tadi. Kita lihat di pasal yang pertama. Di pasal yang pertama ayat ke-14. Mereka takut Tuhan, saudara. Dari yang tadi panggilnya berhala, berhala, berhala. Sekarang, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa. Ada teks komunikasi. Lihat di ayat ke-5. Mereka berteriak-teriak kepada Allah, tidak ada teksnya. Begitu mereka memanggil dewa kesia-siaan, Alkitab tidak izinkan catat teksnya. Begitu mereka bicara kepada Tuhan yang hidup, ada teksnya. Karena nanti Tuhan akan menjawab doanya mereka. Jadi mereka belajar apa? Di kapal itu mereka belajar doktrin Allah. Allah yang mereka percaya, Allah teritorial. Maka di atas lautan itu, di atas kapal itu, lalu mereka berteriak memanggil dewa-dewa mereka. Semua dewanya tidak terkonek karena sudah di luar servis area. Daratan ini sama lautan ini kejauhan. Calling Tuhannya, nggak nyambung. Calling lagi, nggak nyambung. Begitu mereka dengar Tuhannya si Yunus. Tuhan pencipta langit, Tuhan pencipta lautan, Tuhan juga pencipta daratan. Ini sinyalnya full tank gitu ya. Dan sekarang mereka memanggil Tuhan. Bukan lagi memanggil ilah, mereka memanggil Tuhan. Mereka menjadi lebih takut Tuhan daripada si Yunus. Lihat di ayat ke-14. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami. Sebelum mereka lempar, mereka pamitan sama Tuhannya si Yunus ini. Tuhan gini loh Tuhan, kami tahu dia salah. Dia suruh kami lempar. Tapi gini loh, kalau kami lempar, ini kan nabinya Tuhan. Tuhan pasti jaga dia. Kami bisa kena hukuman. Mereka minta tolong dulu sama Tuhan. Wih, luar biasa. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Mau lempar, doa dulu. Luar biasa, saudara ya. Dan Yunus setelah diangkat, dicampakkan dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan dan mengikrarkan nazar. Yunus diam perut ikan, mereka yang menyembah berhala, mereka lah yang meninggalkan Tuhan. Kalau mereka tinggalkan, kalau aku kasih ucapan syukur dan korban. Kalau aku akan bernasar. Setelah dimuntahkan di darat, mana korban yang kau korbankan? Mana nasar yang kau mau utarakan? Yang ada dia marah-marah. Orang yang kayak begini mestinya jadi sarapan ulat. Dihabisi sama ulat. Tapi heran, kok Tuhan tetap begitu panjang sabar menanti untuk sampai dia dipakai oleh Tuhan. Banyak orang yang dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, kadang-kadang kutip ayat Alkitab sok GR dia. Kalau saya dipanggil Tuhan, tidak apa-apa, saya sekarang belum taat, karena saya sama Yunus sama, GR dia. Saya sama Yunus sama. Kalau Tuhan kejar-kejar Yunus, Tuhan pasti kejar-kejar saya. Wih, GR dia ya. Tuhan kejar Yunus, Tuhan tidak pernah kejar orang kedua seperti Tuhan kejar Yunus. Lalu kau masukkan dirimu sebagai orang kedua. Siapa engkau, saudara? Yunus Tuhan kejar untuk menyatakan kepada semua manusia, kau lebih baik taat, jangan ikuti jejaknya Yunus. Sekarang malah orang ikut jejaknya Yunus supaya menunggu Tuhan kejar. Tuhan mau nyatakan, kalau kau dari awal taat, kau nggak usah
uang habis banyak, kau nggak usah buang waktu banyak, kau tidak usah merepotkan orang lain di kapal, kau nggak usah susah-susahin orang, kau kalau taat, Niniwe sudah happy ending, selesai. Kitab Yunus mungkin 2 pasal, selesai. Kita belajar PL, cepat lulus, karena kitab Yunus jadi pendek. Kalau Saul tidak benci kepada Daud, kitab yang cerita tentang Saul dan Daud jadi pendek. Belajar PL jadi pendek, saudara ya. Kalau orang di zaman Nabi Nuh semua baik-baik, dada, air bah, jadi pendek, saudara. Karena kejahatan manusia dan kesabaran Tuhan, maka kita lihat kitab suci panjang luar biasa untuk membuktikan panjang sabarnya Tuhan menanti semua yang tegar tengkuk itu dirubah oleh Tuhan. Yunus sudah di dalam perut ikan dan dia berdoa kepada Tuhan, dan apa yang terjadi di dalam perut ikan sampai dia keluar, itulah yang Yesus pakai menjadi tipologi tanda Nabi Yunus. Nah, perhatikan tanda Nabi Yunus, tanda apa? Ini tanda yang sangat besar. Kepada angkatan ini, aku tidak kasih tanda lain lagi kecuali tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus pasti berhubungan dengan seluruh klimaks pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata, tidak ada tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Dan tanda Nabi Yunus itulah tanda kematian dan tanda kebangkitan. Tahu dari mana? Mari kita lihat di Yunus pasal yang kedua. Di Yunus pasal kedua, Yunus ada di dunia orang mati. Yunus pasal yang kedua, ayat kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjauh aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Jadi cerita Yunus di perut ikan, ini cerita tentang dunia orang mati. Cerita Yunus dimuntahkan keluar, ini paralel dengan kebangkitan. Tahu dari mana? Tahu dari, perhatikan, Yunus di dalam perut ikan. Waktu dia dimuntahkan keluar, tidak pernah muncul ayat di dalam Alkitab berkata begini. Orang Niniwe lari terbirit-birit karena melihat ada manusia keluar dari dalam lautan, lalu berkhotbah dan kulit-kulitnya sudah lepas-lepas. Orang-orang yang belajar dunia ikan-ikan, mereka tahu ikan besar waktu telan, baik mangsanya atau manusia yang pernah ditelan, begitu sudah ditelan, di dalam hitungan hari, maka tubuh manusia yang perut ikan akan mengalami kerusakan, karena enzim-enzim penghancuran makanan yang masuk ke dalam perut ikan akan bekerja untuk meluluhkan, minimal kulit pasti sudah hancur-hancur. Dan Yunus waktu keluar, waktu dia khotbah, orang tidak permasalahkan dia punya kulit, berarti kulitnya tidak hancur. Yesus waktu dimatikan, dia tubuhnya dihancurkan, dicabik-cabik, dicambuk sampai sobek-sobek, mukanya tidak seperti manusia lagi, lalu ada lubang di kepala, duri itu, luka-luka, tangan. Lalu begitu Yesus bangkit, semua luka hilang, sisa 3. 3 luka yang disisakan, luka di tangan, luka di kaki, dan luka di lambung. Kenapa 3 luka disisakan? Karena ini saksi kebangkitan. Saksi kematian, Yesus pernah dipaku. Saksi kebangkitan, mesti 2 atau 3 saksi. Maka perkara jadi sah. Lihat tangan yang dipaku, cuma 1, tidak cukup. Maka perlu tambah 1 lagi, yang bekas yang di kaki sama yang di lambung. Maka Yesus kasih muridnya, lihat. Kalau cuma 1, mereka bilang tidak sah, karena mesti 2. Sudah dikasih 2, oke boleh. Sekarang dikasih 3, saudara. Hanya 3 yang tersisa. Wajah Yesus langsung kembali bagus. Terbukti dari waktu Yesus berjumpa dengan banyak orang, tidak ada orang larikan diri. Ngeri. Karena lukanya masih ada sampai sekarang. Ngeri. Tidak ada. Yesus pelayanan biasa saja. Menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Tidak ada muncul kalimat orang komplain tentang tubuhnya yang sobek itu. Tidak ada. Jadi sisa 3 yang luka yang disisakan. Karena ini adalah bukti bahwa Yesus yang mati, inilah Yesus yang hidup, bukan orang yang lain. Dan bahkan lubang yang melukai Tuhan Yesus tadi, Yesus bawa saat dia terangkat ke sorga, dan Yesus memberkati para murid dengan tangan yang bolong. Itu bukti kematian, bukti penyertaan, dan bukti dari kebangkitan. Dan Yesus terangkat ke sorga,
berkati mereka dengan tangan yang bolong. Ini dicatat di Lukas pasal yang terakhir. Yunus di dalam perut ikan, tubuh pasti sudah rusak karena kena enzim-enzim. Muka pasti sudah sobek-sobek sedikit, begitu dimuntahkan. Tidak ada orang komplain, kami ketemu zombie dari dalam lautan keluar. Dan waktu dia khotbah, bicara, tidak ada orang komplain tentang tubuh dan fisik dia. Dan inilah yang dijadikan oleh Tuhan, tanda Nabi Yunus. Di dalam perut ikan, di dalam rahim bumi. Ini tema kematian. Dan Yunus dimuntahkan. Yesus keluar karena Yesus bangkit. Lalu Yesus bicara dengan orang-orang, dan Yunus nanti akan bicara dengan orang-orang. Lalu perhatikan, Tuhan melakukan satu pekerjaan Tuhan yang sangat ajaib, dan yang terus-menerus Tuhan pakai cara ini. Yaitu, Tuhan melibatkan orang lain yang tidak disebut nama-nama mereka. Yunus waktu khotbah di Niniwe, betul dia yang khotbah. Tapi jangan lupa, ada orang lain yang ikut menyiarkan. Contoh ya, saya ini Yunus ya. Saya sudah masuk ke Niniwe. Saya kalau bicara kepada semua penduduk satu persatu, saya sampai bengkak nih bibir. Lalu saya buat spanduk. Hadirilah manusia yang keluar dari kapal selam, dari ikan besar, akan memberikan berita dari Tuhan. Lalu kumpulkan mereka di lapangan, yang datang 2 orang. Itu pun yang nyasar, saudara. Maka tidak mungkin dia bisa kumpulkan orang untuk mendengar. Dari mulut dia ulangi berapa kali, tidak mungkin. Tetapi Tuhan memakai cara penyebaran berita itu melalui Yunus yang bicara. Nanti Tuhan akan libatkan pemimpin raja untuk menyuarakan kepada semua rakyat. Sehingga nanti berita ini tersiar. Cepatnya luar biasa, amin. Di dalam pelayanan saya sering menemukan hal ini. Tuhan, saya mau pergi sendiri. Tuhan bilang, lu pergi sendiri? Oke, silakan lu berangkat. Sampai ke sana, kau tidak sendiri. Ternyata sudah ada orang yang Tuhan pertemukan saya sama dia. Ternyata dia ada sepeda motor. Dan sepeda motornya saya bisa pakai. Oh, berarti dia rekan saya dong. Tetapi kok tidak disebutkan di awal? Karena kau belum taat. Kalau kau sudah taat, muncul orang itu. Lalu Tuhan nanti gimana ya? Ngurus surat gimana nih? Tuhan pertemukan sama satu orang. Nanti orang itu punya koneksi ke dinas pendidikan. Nanti dia ikut bantu urus surat. Akhirnya melalui saya tiba, nanti Tuhan pakai ini, pakai ini, pakai ini. Hanya satu provinsi nanti bisa dilayani. Seluruh Niniwe yang begitu besar. Kalau Yunus terus-menerus khotbah sampai pegel dia. Saya kasih saudara bayangan begini ya. Yunus kalau bicara tentang penghakiman Tuhan kepada Niniwe misalnya, perlu berapa hari? Contoh, sampai semua dengar. Berapa hari? Ayo kasih satu angka. Misalnya ya, perlu 10 hari ya. Oke, sekarang hari ini Yunus khotbah. 40 hari lagi Niniwe ditunggak balik. Lalu sudah malam tiba, besok pagi dia khotbah. 39 hari lagi, harus rubah toh. Lalu besoknya lagi, 38 hari kemudian. Lalu ngomong lagi sampai hanya hari yang ke-10. 30 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Kalau dia khotbahnya panjang. Tapi waktu dia khotbah, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu apa yang terjadi? Dalam waktu cepat, sehingga nggak usah buat khotbah kedua. 39 hari lagi. Dan dalam waktu cepat, seluruh Niniwe akhirnya terjadi perkabungan. Dan Tuhan menyelamatkan seluruh Niniwe. Jadi Tuhan pakai Yunus ya, Yunus berjasa untuk semua, tidak, cuma ngomong. Sisanya Tuhan bekerja. Orang yang sudah dengar mendapatkan anugerah pertobatan dari mulut orang itu Tuhan pakai untuk menyiarkan. Dan mereka yang kafir-kafir tadi semua taat. Cepatnya luar biasa. Seluruh Niniwe akhirnya tobat. Yunus, kau satu orang, kau tidak jalankan. Mereka orang jahat. Begitu dengar, langsung kabarkan. Karena mereka tidak mau yang lain binasa. Kenapa kau nabi seperti ini? Maka Yunus kecewa luar biasa. Dia pergi ke tempat jauh. Dan dia nonton. Itu mirip seperti Abraham nonton. Mau lihat, hancur tidak, hancur tidak. Dia hatinya jahat. Tapi Abraham waktu dia lihat dengan tangisan air mata. Karena asap sudah mengebul. Ternyata seluruh lembah Yordan tidak ada 10 orang benar. Dan dia pasti sedihnya luar biasa. Tapi Yunus lihat dari tempat tinggi. Kok tidak ada asap ya? Kok nggak ditunggang balik ya?
Kalau nggak ditunggang balik berarti diselamatkan. Kalau diselamatkan berarti senang ya, dia malah sedih. Dan di dalam seluruh kitab Yunus, Yunus keluarkan ide dia mati 3 kali. Mari kita lihat kitab Yunus. Karena satu-satunya cara supaya Niniwe tidak pernah dengar khotbah, yaitu si pemberita harus mati. Yunus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Angkatlah aku, campakkan aku. Dia pilih cara mati. Lalu perhatikan pasal yang keempat, ayat ketiga. Dia minta Tuhan yang matikan dia. Ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia tetap minta mati. Padahal Niniwe sudah diselamatkan. Wih, ini orang ngototnya luar biasa ya. Sebelum Niniwe diselamatkan, dia ingin mati. Sudah selamat, dia kecewa luar biasa. Dia juga minta mati. Lalu dia simpulkan di ayat ke-8. Lebih baik aku mati. Kalau saudara kumpulkan semua ini, ada gradasi. Semakin yakin dia minta mati. Pasal keempat, ayat ketiga, cabutlah kiranya nyawaku. Lalu pasal keempat, ayat ke-8, lebih baik aku mati daripada hidup. Oke, bagian terakhir. Saya ajak saudara memikirkan satu hal yang sangat menarik. Yunus mendapat panggilan Tuhan ini 2 kali. Lihat di Yunus 1 dan Yunus pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi ada kali pertama dan ada kali kedua. Ini yang dari dulu waktu saya baca, saya bertanya-tanya. Apa yang saya tanya? Coba lihat. Pasal ketiga ayat kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Artinya, di panggilan pertama Tuhan sudah masukkan berita untuk Yunus sampaikan. Oke? Lalu sekarang di panggilan kedua, Tuhan ingatkan dia yang pernah kusampaikan. Oke? Nah, sekarang di pasal yang pertama, kalimatnya apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Oke? Tidak dimunculkan angka. Bangun, pergi. Sekarang pasal ketiga, keluar angka. Yunus disuruh bangun, pergi, lalu dia bersiap, dia pergi, lalu nanti dia keluarkan kalimat isinya angka. Ayat keempat, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balik. Yang menjadi pertanyaan saya, kalimat ini pasti Tuhan sudah katakan di panggilan pertama. Panggilan pertama pasti keluar angka. Lalu panggilan kedua, Yunus keluarkan angka itu, angka 40. Oke, bisa ikutin? Sisa 40 hari lagi. Apakah Yunus tidak menghitung hari? Yunus melarikan diri berapa hari? Lalu di atas kapal sudah lewat berapa hari? Lalu nanti dia balik lagi, dia ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Berarti kalau kita hitung hari-hari pelarian dia, ditambah diam perut ikan 3 hari, kemungkinan besar. Nah, nanti kita ketemu Tuhan, kita tanya Tuhan ya. Kalau misalnya kita hitung dari nepak barang jalan sampai ke pelabuhan, dari pelabuhan tunggu tiket, dapat tiket sampai mulai berlabuh, lalu sampai di atas kapal itu berapa hari, baru di dalam perut ikan berapa hari, baru dimuntahkan lagi. Kalau kita hitung-hitung misalnya, gampangnya saja ya, misalnya total-total ada 5 hari atau 10 hari. Berarti di panggilan Tuhan yang pertama, Tuhan pasti keluarkan angka yang pertama. Angka pertama kalau misalnya sudah lewat berapa hari, berarti di panggilan kedua waktu keluar angka 40, di panggilan pertama pasti angkanya bukan angka 40. Tidak mungkin sudah lewat berapa hari, Yunus masih ngomong 40. Nah, ini misteri yang sangat penting ya. Nanti kita ketemu Tuhan, kita tanya Tuhan. Saya percaya di panggilan pertama Tuhan sudah sebutkan angka. Oleh sebab itu Yunus kalkulasi. Angka ini sudah keluar. Saya pergi kemana ya? Naik kapal. Saya dengar-dengar kabar ke sini berapa jam, berapa hari, baliknya berapa lama. Setelah dia kalkulasi, dia ambil keputusan, gua harus pergi ke Yafu, gua harus seberang untuk menuju sampai ke Tarsis. Dia sudah kalkulasi. Berarti dia sudah dapat angka itu. Dan sekarang dia tiba di Niniwe, dia utarakan sekarang 40 hari lagi.
Tuhan akan tunggang balik. Kadang saya pikir ya, 40 hari kan masih lama ya. Tunggu saja sisa 2 hari, kita khotbah lebih berapi-api karena sudah semakin dekat. Tapi kalau untuk keselamatan, Tuhan tidak pakai cara tunda-tunda. Meskipun masih 40 hari, berita ini harus tiba. Dan Niniwe akhirnya diselamatkan. Nah, seluruh cerita di dalam cerita kitab Yunus mengandung begitu banyak misteri dan rahasia. Dan hari ini kita sudah mendengar sebagian penting bagaimana Tuhan mempermainkan si Yunus, bagaimana strategi Yunus untuk dia minta mati, lalu tidak berhasil dia mati, dia minta Tuhan yang cabut nyawanya. Kalau Tuhan tidak mau cabut, dia bilang lebih baik aku mati saja. Itu semua cara-cara dari Yunus, dan tunggu sampai kitab ini selesai. Tidak ada dia ucapan syukur dan kasih korban. Tidak ada ucapan dia ikrarkan sesuatu kepada Tuhan. Dan Alkitab tidak lagi menceritakan cerita si Yunus ini. Cerita Yunus diakhiri dengan kalimat Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan tanya dia, layakkah engkau marah? Kau ada pohon jara, kau bersyukur, enak, aman, dingin. Pohon jara mati, lu marah luar biasa. Sekarang kalau orang jahat mati, kenapa kau sekarang senang? Kalau mereka yang akan mati diselamatkan, kenapa kau sekarang sedih? Layakkah engkau marah? Maka melalui seluruh cerita kitab Yunus ini, kita menemukan panjang sabar Tuhan menanti kita. Tuhan memakai kita, ini resiko besar. Tuhan kasih berita nyawa Niniwe ada di mulutnya si Yunus. Yunus tidak mau. Nyawa dari orang-orang berdosa, Tuhan serahkan ke kita untuk kita beritahukan Injil keselamatan. Kita sudah tahu Injil keselamatan, mereka akan diselamatkan melalui Injil yang kita harus kabarkan. Tapi kita sudah dengar, kita terima, kita simpen. Wah, Tuhan kasih tugas ke kita, tugas mulia, tapi mengandung bahaya besar. Karena kalau kita tidak sampaikan, bagaimana dengan nasib mereka yang ada di sana. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan pelayanan, Tuhan kasih kita kemampuan untuk pergi, pergilah, ikutlah. Jangan pakai alasan, ndak bisa, ndak bisa. Yunus semua dia bisa. Bangun bisa, pergi bisa, pakai uang sendiri juga bisa. Sekarang banyak orang pelayanan kalau sudah pakai biaya sendiri, wah, langsung keluar surat miskin RT RW. Ketakutan pakai biaya sendiri. Tapi orang yang sama, nanti kita ketemu di restoran besar bisa makan mahal, bisa terbang ke sini ke sana, heran. Kok bisa dia? Tapi itu pelayanan, langsung surat miskin RT RW dilampirkan. Karena untuk biaya pelayanan, tidak mau pakai uang sendiri. Yunus, kau lari, kau pakai uang sendiri. Kau nggak pelit ya, kau bisa ya. Jadi seperti ya, semuanya bisa. Ada kekuatan dan seterusnya. Dan akhirnya Yunus menjadi gambaran dari kita semua yang pakai rencana sendiri, mau lari dari Tuhan. Tapi kita tidak sadar, Tuhan sedang mempermainkan kita. Kalau kita sekarang dikasih tugas oleh Tuhan, terimalah. Gereja hanya menawarkan. Seperti Tuhan suruh Yunus, bangunlah, pergilah. Gereja tawarkan, ayolah jemaat dari Tuhan. Ayolah ada acara ini. Ayolah ikutlah. Ayolah bantu promosi. Ayolah, ayolah. Gereja hanya menawarkan dan gereja serahkan tanggung jawab ini kepada seluruh jemaat. Dan ini resiko besar karena kalau jemaat tidak sebarkan info, maka orang lain tidak dapat info. Kita dosa besar karena kita menghambat pekerjaan Tuhan. Biar hari ini kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, setiap kali kalau Tuhan sudah gerakkan, jangan tunda. Jangan rasa masih lama, dan saya masih bisa tunda-tunda, maka saya tunda. Jangan. Kita harus sepakat, amin. Yunus, engkau merpati, kau utusan, dan kau korban. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan berikan kepada kami hati yang rela berkorban. Tuhan berikan kepada kami hati yang rela diutus oleh Tuhan. Kami berterima kasih jika Tuhan memakai cerita Yunus untuk setiap kami bisa melihat apa yang terjadi dengan dunia orang percaya dan dunia orang non percaya. Dan bagaimana hati orang percaya dengan hati orang non percaya. Tuhan ampuni kami. Biasanya kami berpikir hati orang percaya jauh lebih mengasihi orang yang tidak percaya.
Tapi melalui cerita Nabi Yunus, Tuhan mempermalukan setiap kami yang merasa dirinya orang percaya. Orang yang tidak percaya kadang-kadang jauh lebih mencintai orang-orang berdosa yang lain. Tuhan ampuni kami supaya sekali lagi kami melayani Tuhan dengan benar. Sekali lagi Tuhan pakai kami, Tuhan ampuni kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.